Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Mitra Nugraha, NIM J510215327. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Nah, sebelum kita masuk ke hipertensi dalam kehamilan, kita harus tahu dulu tentang definisi hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya sistolik 140 mmHg dan diastolik sekurang-kurangnya adalah 90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan yang berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama. Nah, jadi semisal ada wanita hamil kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah dan didapatkan hasilnya lebih dari sama dengan 140/90 mmHg, kemudian sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan ternyata tekanan darahnya masih tinggi, maka kita curiga ada hipertensi dalam kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu sendiri di Indonesia diklasifikasikan jadi 5. Yang pertama ada hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsi, eklamsi, dan hipertensi kronis superimpos preeklamsi. Nah, yang pertama kita bahas adalah hipertensi kronik. Nah, untuk definisi dari hipertensi kronik itu sendiri adalah hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau timbul hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan hipertensinya ini dia menetap sampai lebih dari 12 minggu setelah persalinan. Jadi didapatkan nanti tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140 untuk sistoliknya dan atau diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Kemudian sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil atau dia diketahui adanya hipertensi ini setelah usia kehamilan itu kurang dari 20 minggu dan hipertensinya ini dia menetap 12 minggu setelah persalinan. Nah, kemudian tidak disertai adanya kerusakan organ target, termasuk tidak dijumpainya adanya proteinuria. Nah, kemudian untuk tata laksananya sendiri gimana kalau misalnya ada hipertensi kronik? Jadi, ketika dia hamil, kemudian sudah diterapi dan terkontrol dengan baik, maka lanjutkan pengobatannya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk obat yang digunakan itu tidak boleh yang kontraindikasi untuk ibu hamil seperti ACE inhibitor dan ALP. Kemudian, pasien yang sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi, maka pemberian antihipertensi itu jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 160/110 mmHg. Nah, kemudian pemberian suplementasi kalsium dengan dosis 1,5 sampai 2 gram per hari dan pemberian aspirin dengan dosis 75 mg per hari mulai usia kehamilan 20 minggu. Jadi aspirin ini merupakan usaha preventif untuk mencegah terjadinya preeklamsi, di mana indikasi pemberian aspirin untuk mencegah terjadinya preeklamsi itu ada faktor resiko tinggi dan faktor resiko moderate, di mana untuk faktor resiko tinggi itu ada riwayat preeklamsi sebelumnya, kemudian hipertensi kronik, penyakit autoimun, DM tipe 1 atau tipe 2, penyakit ginjal kronis, kemudian sindrom antifosfolipid. Sedangkan untuk faktor risiko yang moderate, nulipara, usia kehamilan lebih dari 40 tahun, jarak antar kehamilan itu lebih dari 10 tahun, kemudian BMI-nya lebih dari 35 kg per meter, kemudian riwayat keluarga dengan preeklamsi dan kehamilan ganda. Nah, ketika nanti dijumpai 1 atau lebih faktor risiko tinggi, kemudian atau 2 atau lebih didapatkan faktor resiko moderate, maka dapat diindikasikan untuk diberikan aspirin. Dosisnya berapa? Dosisnya 75 sampai 150 mg mulai usia kehamilan 12 minggu sampai melahirkan. Nah, ini berdasarkan NICE 2019. Jadi, tadi kan ada hipertensi kronis. Nah, hipertensi kronis itu ternyata faktor risiko tinggi terjadinya preeklamsi, sehingga dapat diindikasikan untuk diberikan aspirin. Kemudian untuk obat-obat antihipertensi itu
dapat diberikan nifedipin atau golongan CCB dengan dosis 4 kali 10 sampai 30 mg per oral atau 1 kali 20 sampai 30 mg per oral. Kemudian nicardipin dengan dosis 5 mg per jam dapat dititrasi 2,5 mg per jam tiap 5 menit hingga maksimum 10 mg per jam. Kemudian metildopa dengan dosis 2 kali 250 sampai 500 mg per oral. Kemudian hidrializin dengan dosis 5 mg intravena per 5 menit, labetalol dosis 10 sampai 20 mg intravena. Nah, selanjutnya hipertensi gestasional. Nah, untuk hipertensi gestasional ini adalah hipertensi yang baru terjadi pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu tanpa disertai adanya gangguan organ target, termasuk diantaranya proteinuri. Nah, kemudian dia akan hilang setelah 12 minggu postpartum. Jadi setelah 12 minggu postpartum itu tidak terjadi hipertensi. Nah, kemudian untuk tata laksana dari hipertensi gestasional ini, yang pertama kita pantau tekanan darahnya, proteinuri dan kondisi janin setiap minggu. Kemudian pemberian obat antihipertensi itu direkomendasikan jika didapatkan tekanan darah lebih dari sama dengan 160/110 mmHg. Nah, persalinan dilakukan pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 atau 38 minggu. Kemudian kita juga wajib untuk memberitahu pasien dan keluarganya tanda bahaya dari gejala preeklamsi dan juga eklamsi. Nah, jika tekanan darah stabil, maka nanti janin dapat dilahirkan secara normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke preeklamsi. Untuk preeklamsi sendiri itu diklasifikasikan jadi dua, preeklamsi tanpa disertai dengan gejala berat dan preeklamsi dengan gejala berat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah untuk kriteria terbaru itu tidak ada lagi namanya preeklamsi ringan. Jadi, kenapa kok udah tidak ada lagi preeklamsi ringan? Dikarenakan setiap preeklamsi itu merupakan kondisi yang berbahaya dan dapat mengakibatkan peningkatan morbiditas dan mortalitas secara signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian untuk kriteria preeklamsi menurut PNPK PORKI 2016 yaitu ada hipertensi atau tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg untuk diastoliknya pada 2 kali pengukuran atau pemeriksaan pada jarak 15 menit menggunakan orang yang sama. Dan disertai adanya protein urin. Apa sih itu protein urin? Jadi protein urin itu protein urin yang melebihi 300 mg dalam 24 jam atau tes urin dipstick lebih dari positif 1. Nah, ketika tidak didapatkan protein urin, maka juga dapat diikuti oleh salah satu di samping ini, yaitu adanya trombositopeni, yaitu trombositnya kurang dari 100.000 per mikroliter. Kemudian adanya gangguan ginjal, yaitu kreatinin serum di atas 1,1 mg per desiliter atau didapatkan peningkatan kadar kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Kemudian gangguan liver, yaitu peningkatan konsentrasi transminase 2 kali normal dan atau adanya nyeri di daerah epigastrik atau regio kanan atas abdomen. Kemudian edem paru, gejala neurologis seperti stroke, kemudian nyeri kepala, gangguan visus, kemudian gangguan sirkulasi, oligohydramnion, kemudian FGR atau fetal growth restriction atau didapatkan adanya ARDF. Nah, kemudian faktor risiko dari preeklamsi sendiri itu yang pertama, kondisi-kondisi yang dia berpotensi menyebabkan penyakit mikrovaskuler, misalnya diabetes mellitus. Kemudian usia kehamilan lebih dari 40 tahun, nulipara dan kehamilan pertama oleh pasangan baru, multipara yang jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih, kemudian kehamilan multiple, obesitas sebelum hamil, kemudian riwayat preeklamsi, eklamsi, riwayat keluarga preeklamsi, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun,
Kemudian kehamilan dengan inseminasi donor sperma, oosit atau embrio. Nah, kemudian untuk kriteria dari preeklamsi gejala berat menurut PMPK POGI 2016 yaitu hipertensi, di mana tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik pada 2 kali pemeriksaan yang berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama. Kemudian dijumpai adanya trombositopeni atau trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter, atau didapatkan adanya gangguan ginjal seperti atau adalah kreatinin serum di atas 1,1 mg per desiliter, atau didapatkan peningkatan kadar kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Kemudian gangguan liver, edem paru, gejala neurologis, gangguan sirkulasi, seperti itu. Nah, kemudian untuk patofisiologi dari preeklamsi. Nah, yang pertama itu ada teori kelainan vaskuler plasenta, di mana pada hamil normal itu terjadi invasi tromboblast ke dalam lapisan otot arteri spiralis yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Nah, invasi tromboblast ini juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis sehingga jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Nah, distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskuler, dan peningkatan aliran darah pada daerah uteroplasenta. Akibatnya, aliran darah ke janin itu cukup banyak dan perfusi janingan juga meningkat sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. Nah, proses ini dinamakan dengan remodeling arteri spiralis. Nah, itu tadi pada kondisi normal. Nah, pada hipertensi dalam kehamilan itu tidak terjadi invasi sel-sel tromboblast pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks sekitarnya. Nah, lapisan otot arteri spiralis ini menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis ini tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis ini relatif mengalami vasokonstriksi dan terjadi kegagalan remodeling arteri spiralis sehingga aliran darah uteroplasenta jadi menurun dan terjadi hipoksia dan iskemi plasenta. Nah, kemudian juga ada teori yang kedua, yaitu teori iskemi plasenta radikal bebas dan disfungsi endotel. Nah, plasenta yang mengalami iskemi dan hipoksia ini, dia akan menghasilkan oksidan atau radikal bebas. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan plasenta iskemi ini adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Nah, radikal ini dia akan merusak membran sel yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak. Nah, peroksida lemak ini selain dapat merusak membran sel, dia juga akan merusak nukleus dan protein sel endotel. Nah, jika sel endotel ini dia terpapar terhadap peroksida lemak, maka akan terjadi disfungsi endotel yang akan berakibat yang pertama, gangguan metabolisme prostaglandin, kemudian agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel yang mengalami kerusakan. Kemudian, perubahan kas pada sel endotel kapiler glomerulus, peningkatan permeabilitas kapiler, peningkatan produksi bahan-bahan vasopresor yaitu endotelin, kemudian peningkatan vasokoagulasi. Nah, selanjutnya teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin. Nah, pada perempuan hamil normal itu terdapat human leukosit antigen protein G yang berfungsi melindungi tromboblast janin dari lisis oleh sel natural killer atau NK ibu. Namun pada plasenta hipertensi dalam kehamilan terjadi penurunan ekspresi HLA-G. Nah, penurunan HLA-G ini akan menghambat invasi tromboblast ke dalam residu. Padahal invasi tromboblast ini penting agar jaringan residu ini lunak dan gembur sehingga memudahkan untuk dilatasi arteri spiralis. Selanjutnya itu ada teori adaptasi kardiovaskuler. Nah, pada hamil normal pembuluh darah refraktor terhadap bahan-bahan
vasopresor. Nah, refraktor ini berarti pembuluh darah ini tidak peka terhadap rangsangan bahan vasopresor atau dibutuhkan kadar vasopresor yang lebih tinggi untuk menimbulkan respon vasokonstriksi. Nah, terjadinya refraktor pembuluh darah itu karena adanya sintesis dari prostaglandin pada sel endotel pembuluh darah. Akan tetapi pada hipertensi dalam kehamilan itu terjadi kehilangan daya refraktor terhadap bahan vasokonstriktor dan terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan vasopresor. Kemudian teori selanjutnya itu ada teori genetik, yaitu ada faktor keturunan dan familiar dengan model gen tunggal. Nah, di sini telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklamsi, 26% anak perempuan itu akan mengalami preeklamsi dan 8% anak menantunya itu juga akan mengalami preeklamsi. Kemudian teori selanjutnya itu ada teori defisiensi gizi, di mana beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kekurangan defisiensi gizi itu berperan dalam terjadinya hipertensi dalam kehamilan, seperti defisiensi kalsium pada wanita hamil dan mengakibatkan resiko terjadinya preeklamsi atau eklamsi. Kemudian teori selanjutnya itu ada teori stimulus inflamasi, di mana pada kehamilan normal, plasenta ini dia akan melepaskan debris trofoblast sebagai sisa proses apoptosis dan nekrotik trofoblast akibat reaksi stres oksidatif. Nah, bahan-bahan ini selanjutnya dia akan merangsang proses inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblast itu masih dalam batas wajar, sehingga reaksi inflamasi itu juga masih dalam batas normal. Nah, hal tersebut itu berbeda dengan proses apoptosis pada preeklamsi, di mana terjadi peningkatan stres oksidatif dan peningkatan produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblast, sehingga menjadi bebas reaksi inflamasi dalam darah ibu sampai menimbulkan gejala-gejala preeklamsi pada ibu. Nah, kemudian untuk tata laksananya dari preeklamsi itu gimana? Jadi yang pertama itu bisa diberikan antihipertensi. Nah, untuk antihipertensi itu ada antihipertensi lini pertama. Apa aja? Yaitu nifedipin dengan dosis 3 kali 10 mg, kemudian nifedipin long acting atau adalat oral 1 kali 30 mg, metildopa 3 kali 250 sampai 500 mg, kemudian labetalol atau beta blocker lainnya seperti propanolol, metoprolol, acebutolol, pindolol. Kemudian ada lini kedua yaitu thiazid, hidralazid, dan clonidin. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tadi ya, yang dihindari adalah ACE inhibitor, golongan obat-obat ACE inhibitor, dan juga ARB. Nah, apabila hipertensinya itu dengan hipertensi emergensi, maka dapat diberikan nikardipin drip 5 mg per jam. Berikan magnesium sulfat atau MgSO4. Nah, indikasi diberikan MgSO4 itu gimana gitu ya? Yang pertama itu untuk mencegah kejang pada preeklamsi berat, kemudian menghentikan kejang pada eklamsi. Nah, cara kerja dari MgSO4 pada preeklamsi itu adalah MgSO4 ini dia bekerja dengan cara menghambat rangsangan kejang di otak, kemudian melebarkan pembuluh darah sehingga mencegah kekurangan oksigen di otak yang bisa memicu kejang. Nah, kemudian MgSO4 atau magnesium sulfat sebagai antikonvulsan itu cara kerjanya, jadi kejang itu dia terjadi akibat pelepasan dari neurotransmitter eksitotoksik meliputi glutamat. Nah, glutamat ini dia berlebihan dapat mengaktifasi reseptor NMDA, kemudian memicu depolarisasi masif jaringan neuron dan memicu potensial aksi. Nah, magnesium ini dia dapat meningkatkan ambang kejang melalui hambatan reseptor NMDA yang kemudian membatasi efek dari glutamat. Gimana cara pemberian dari magnesium sulfat itu sendiri? Jadi untuk pemberian magnesium sulfat itu ada yang nanti yang pertama loading dose dan maintenance dose. Untuk yang loading dose itu kita ambil 4 gram larutan MgSO4 atau mudahnya itu kita ambil 10 ml larutan MgSO4 40% dan larutkan dengan 10 ml Aquades.
Kenapa harus dilarutkan? Karena MgSO4 yang 40% itu dia pekat, jadi harus dilarutkan dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau misalnya kita ambil 10 ml larutan MgSO4 40%, berarti nanti kita larutkan 1:1, berarti 10 ml Aquades. Kemudian kalau misalnya kita pakai yang MgSO4 20%, maka kita ambil 20 ml MgSO4 20% atau 4 gram ya. Kemudian kita berikan larutan tersebut secara perlahan intravena selama 15-20 menit. Nah, efek sampingnya ini nanti ibu yang kita suntikan tadi mungkin akan merasa panas di seluruh tubuh. Makanya kita suntikan pelan-pelan 15-20 menit. Nah, kalau misalnya akses intravenasnya sulit gimana? Jadi kita bisa berikan masing-masing 5 gram MgSO4 atau mudahannya dalam satu vial itu ada 25 cc. Jadi kita ambil setengahnya, yaitu 12,5 ml larutan MgSO4 40%, kemudian kita suntikan intramuskular di bokong kiri dan bokong kanan. Kemudian itu tadi yang loading dose. Kemudian untuk yang maintenance dose-nya kita ambil 6 gram MgSO4 atau mudahannya kita ambil 15 ml larutan MgSO4 40% dan kita larutkan dalam 500 cc larutan ringer lactat atau ringer asetat. Kemudian kita berikan secara intravena dengan kecepatan 28 tetes per menit atau dosisnya 1 gram per jam sampai 24 jam postpartum atau setelah kejang terakhir. Nah, kemudian persalinan, di mana terminasi saat usia kehamilan preeklamsi lebih dari sama dengan 37 minggu atau preeklamsi berat lebih dari 34 minggu. Nah, pada kondisi preeklamsi dengan gejala berat dan didapatkan janin yang tidak viabel atau tidak dapat mencapai viabilitas dalam 1-2 minggu, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan terminasi kehamilan. Nah, cara persalinan ini dipilih berdasarkan kondisi maternal, janin, dan skor pelvik. Pada preeklamsi berat, persalinan dengan memperpendek kala 2. Kenapa? Agar ibu tidak terlalu lama mengejan sehingga nanti tensinya jadi naik. Kemudian jika hisnya itu adekuat, pembukaannya bagus, tensinya normal, maka nanti dapat lahir spontan dengan bantuan forceps ekstra. Tetapi kalau tekanan darahnya itu tetap tinggi dan atau ada tanda impending eklamsi, maka dilakukan SG. Kemudian selanjutnya tadi udah preeklamsi, selanjutnya eklamsi. Nah, eklamsi itu merupakan kejang yang terjadi pada kehamilan dengan didahului preeklamsi atau impending eklamsi. Nah, kemudian untuk tata laksana dari eklamsi itu sendiri, yaitu kita berikan magnesium sulfat mulai dari loading dose hingga maintenance dose. Nah, apabila sudah diberikan magnesium sulfat loading dose dan juga maintenance dose seperti yang tadi ya, kemudian masih terdapat kejang, maka dapat diberikan magnesium sulfat adding dose, yaitu MgSO4 2 gram intravena perlahan selama 15-20 menit. Nah, 2 gram itu maksudnya gimana? Jadi 5 ml larutan MgSO4 40% dan kita larutkan dengan 5 ml Aquades. Ya, tadi ya MgSO4 tadi yang 40% itu dia pakai, jadi harus dilarutkan dengan Aquades dengan perbandingan 1:1. Kemudian kalau pakai yang 20%, kalau kita butuh 2 gram, maka kita ambil 10 ml MgSO4 20%. Nah, pemberian MgSO4 ini, adding dose ini, itu dia dapat diberikan maksimal 2 kali. Nah, ketika kita sudah berikan 2 kali MgSO4 adding dose, kemudian dia masih kejang, maka dapat kita pertimbangkan pemberian diazepam 10 mg intravena selama 2 menit. Selanjutnya ada hipertensi
kronis superimpos preeklamsi. Jadi dia hipertensi kronis superimpos preeklamsi itu ada hipertensi kronik, di mana hipertensi kronik tadi terjadi hipertensi sebelum kehamilan atau terjadi hipertensi dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan menetap setelah 12 minggu persalinan. Nah, kalau hipertensi kronis superimpos preeklamsi itu dia ada hipertensi kronik, kemudian disertai dengan gejala preeklamsi. Nah, faktor risikonya apa aja terjadi ini gitu ya. Faktor risikonya itu yang pertama penyakit preeklamsi sebelumnya, kemudian penyakit ginjal kronis, merokok, obesitas, kemudian diastoliknya lebih dari 80 mmHg, kemudian sistoliknya lebih dari 130 mmHg. Nah, itu tadi hipertensi dalam kehamilan. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.